Halo Sobat Lab, perkenalkan nama saya Siti Halimah. Saya di sini sebagai asisten laboratorium. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan percobaan yang berjudul Hukum Snellius. Nah, tahukah kalian bahwa penerapan dari hukum Snellius sebenarnya sudah sangat sering kita jumpai dalam kehidupan. Salah satunya adalah pada kaca spion di kendaraan. Nah, kaca spion membantu pengendara untuk melihat kendaraan lain yang berada di samping maupun di belakangnya. Peristiwa ini jelas merupakan salah satu penerapan dari hukum Snellius, terutama tentang pemantulan. Lalu, apakah kalian pernah memperhatikan ketika sebuah sedotan dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air? Nah, jika kita perhatikan, sedotan tersebut akan terlihat bengkok dan akan terlihat lebih besar. Padahal pada kenyataannya sedotan tersebut tidaklah bengkok dan tidaklah bertambah besar. Hal ini juga merupakan salah satu penerapan dari hukum Snellius tentang pembiasan. Jadi, kita tahu bahwa hukum Snellius ini membahas mengenai dua hal, yaitu mengenai pemantulan dan pembiasan. Hukum Snellius ini pertama kali ditemukan pada tahun 1621 oleh seorang ilmuwan Belanda bernama Wilbert Snellius. Nah, adapun bunyi dari hukum Snellius ada dua. Yang pertama yaitu mengenai pemantulan dan yang kedua mengenai pembiasan. Hukum 1 Snellius tentang pemantulan berbunyi sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada bidang datar yang sama dan ketiganya saling berpotongan, di mana sudut sinar datang dan sudut sinar pantul besarnya adalah sama. Kemudian bunyi hukum 2 Snellius tentang pembiasan menyatakan bahwa sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, adapun tujuan dilakukannya percobaan kali ini adalah untuk merumuskan hukum Snellius tentang pemantulan dan merumuskan hukum Snellius tentang pembiasan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lakukan percobaannya. Nah, untuk percobaan hukum Snellius kali ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada cermin datar sebanyak 1 buah. Kemudian ada kaca plan paralel sebanyak 1 buah. Kemudian ada alat tulis, bisa menggunakan pulpen ataupun menggunakan pensil. Kemudian ada kertas HPS sebanyak 6 lembar. Kemudian penggaris sebanyak 1 buah dengan ukuran 30 cm. Kemudian busur derajat sebanyak 1 buah. Jarum pentul secukupnya. Dan yang terakhir, styrofoam atau gabus. Pada percobaan hukum Snellius kali ini terdapat 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu tentang pemantulan dan kegiatan yang kedua yaitu mengenai pembiasan. Langsung saja kita ke kegiatan yang pertama yaitu mengenai pemantulan. Nah, adapun rumusan hipotesis pada kegiatan yang pertama adalah semakin besar sudut sinar datangnya, maka akan semakin besar pula sudut sinar pantulnya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil sudut sinar datangnya, maka akan semakin kecil pula sudut sinar pantulnya, sehingga besarnya sudut sinar datang dan sudut sinar pantul adalah sama besar. Nah, pada kegiatan 1 ini, variabel yang dimanipulasi adalah besar sudut sinar datangnya. Nah, sudut sinar datang itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal. Nah, pada percobaan kali ini kita manipulasi sebanyak 3 kali. Kemudian, untuk variabel responnya adalah sudut sinar pantulnya. Sudut sinar pantul adalah sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal. Nah, untuk variabel kontrolnya di sini ada 2, yaitu medium pemantulannya. Nah, di sini kita menggunakan medium pemantulannya adalah cermin datar.
Kemudian untuk variabel kontrol yang kedua adalah posisi dari medium pemantulannya. Nah, di sini dijaga tetap dengan tidak mengubah letak dari si cermin datarnya. Nah, dengan demikian kita sudah tahu nih apa rumusan hipotesis dan variabel-variabelnya. Yuk kita langsung saja mulai untuk kegiatan yang pertama. Nah, jadi pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian setelah itu kita mengambil satu lembar kertas HPS, kemudian kita letakkan di atas styrofoamnya. Setelah itu kita akan membuat garis AB. Di sini A dan di sini B. Kemudian selanjutnya kita akan mencari titik tengah dari garis AB yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa titik tengahnya ada di sini. Kita dapat memberi tanda dengan menancapkan jarum di titik tersebut. Nah, titik ini dapat kita anggap sebagai titik O. Kemudian kita membuat garis putus-putus dari N ke N aksen. Di mana garis putus-putus ini tegak lurus dengan garis AB dan melewati titik O. Di sini N dan di sini N aksen. Nah, kemudian agar kertas ini tidak bergerak-gerak, kita dapat memberikan jarum di setiap sisi kertasnya. Nah, langkah selanjutnya kita meletakkan cermin datar berhimpit dengan garis AB di mana posisi tengah dari cermin itu berada di titik O. Nah, apabila sudah, kita dapat mencabut jarum yang ada di sini. Nah, langkah selanjutnya kita menancapkan jarum di depan cermin datar itu di sembarang tempat. Misalkan di sini. Nah, kemudian kita tancapkan jarum lagi, di mana jarum yang kedua ini menutupi jarum yang ada di depan dan bayangan yang ada di cerminnya. Selanjutnya, kita melakukan hal yang sama di bagian sebelahnya, di mana jarum ini harus juga menutupi bayangan yang ada di cermin. Kemudian kita tambahkan lagi satu jarum, di mana jarum ini menutupi jarum yang ada di depannya dan bayangannya. Nah, jadi jarum yang ada di sini dapat kita anggap sebagai titik P. Kemudian, jarum yang ada di dalam cermin yang menjadi bayangan dari titik P adalah titik P aksen. Dan jarum yang ada di sebelahnya itu kita anggap sebagai titik Q. Kemudian kita cabut jarum-jarum tadi. Setelah itu, dari jarum-jarum tadi kita dapat menarik garis lurus hasil dari titik-titik yang sudah ada. Sebelahnya juga. Nah,
ini adalah titik P, dan ini adalah titik Q. Kemudian, langkah selanjutnya, kita menghitung besar sudutnya. Jadi, sudut PON adalah sudut sinar datang. Kemudian, sudut QON adalah sudut sinar pantulnya. Di mana percobaan ini seharusnya sudut PON dan sudut QON adalah sama besar. Nah, kita hitung sudutnya. Jadi dari 90 itu ke 80 berarti 10, 20, 30, ini 35, kemudian 37. Jadi besar sudutnya dari PON adalah 37. Kemudian kita hitung besar sudut pantulnya yaitu QON dari 90 juga 110, 20, 30, 37. Nah, jadi besarnya PON dan QON adalah sama, yaitu 37 derajat. Nah, setelah kita dapat besar sudut sinar datang dan sudut sinar pantul, langkah selanjutnya adalah kita menghitung jaraknya. Nah, untuk menghitung jaraknya, itu kita lakukan sama seperti mencari sudut. Tapi kita tancapkan jarum di bagian garis putus-putus. Misalkan di sini. Nah, setelah kita tancapkan jarum di garis putus-putus, kita lakukan hal yang sama seperti kita mencari sudut sinar datang dan sudut sinar pantulnya. Jadi kita tancapkan jarum, di mana jarum itu menutupi bayangan jarum yang ada di cermin. Nah, kemudian tancapkan lagi yang menutupi jarumnya. Nah, kita lakukan untuk bagian yang sebelahnya juga. Sudah. Langkah selanjutnya, kita membuat garis dari titik-titik yang sudah didapatkan dari hasil kita menancapkan jarum. Nah, jadi jaraknya itu dihitung dari titik kita menancapkan sampai titik O, dan titik O sampai di mana titik tersebut berpotongan. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah 5,8 cm. Nah, besar jarak dari O ke titik perpotongan seharusnya sama dengan besarnya jarak dari O ke jarum yang kita tancapkan. Nah, di sini besarnya sama, yaitu 5,8. Jadi, jaraknya adalah 5,8. Nah, setelah kita dapatkan besar sudut dan besar jaraknya, jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Langkah terakhir, ulangi langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk dua sudut sinar datang yang berbeda. Nah, itu tadi percobaan kita untuk kegiatan 1 tentang pemantulan. Selanjutnya kita lanjutkan ke kegiatan yang kedua, yaitu tentang pembiasan. Adapun rumusan hipotesis untuk kegiatan 2 yaitu jika semakin besar sinus sudut datang, maka akan semakin besar sinus sudut bias pada medium sinar datang dan sinar bias dengan perbandingan indeks refraksi yang tetap. Pada kegiatan 2 ini, variabel yang dimanipulasi sama dengan variabel yang dimanipulasi ketika kegiatan 1. Jadi yang dimanipulasi adalah sudut sinar datangnya, di mana dimanipulasi sebanyak 3 kali. Kemudian untuk variabel responnya juga sama, yaitu sudut sinar pantulnya.
Kemudian untuk variabel kontrolnya ada 3, yaitu indeks bias medium sinar datang dan indeks bias medium sinar biasnya. Kemudian variabel kontrol yang ketiga adalah letak posisi dari mediumnya. Jadi medium di sini yang kita gunakan adalah kaca pelan paralel. Jadi kita menjaga tetap letak dari kaca pelan paralel ini tetap. Nah, dengan demikian kita sudah tahu apa rumusan hipotesis dan variabel-variabel pada kegiatan 2. Yuk langsung saja kita mulai untuk kegiatan yang kedua. Jadi, kita mengambil kertas HPS lalu meletakkan pada gabus atau styrofoam. Kemudian melakukan hal yang sama seperti kegiatan 1, menancapkan jarum pada setiap sisi kertas HPS agar kertasnya tidak bergerak-gerak. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita meletakkan kaca pelan paralel di atas kertas HPS tadi. Nah, setelah itu kita dapat menancapkan jarum pada setiap sisi kaca pelan paralelnya. Nah, apabila sudah kita dapat mengambil kaca pelan paralelnya, lalu kita membuat garis ABCD sesuai dengan keliling dari kaca pelan paralelnya tadi. Nah, kita beri tanda ini sebagai titik A, kemudian ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Apabila sudah, kita dapat mencabut jarum-jarumnya dan meletakkan kembali kaca pelan paralelnya. Nah, apabila sudah, kita menancapkan jarum lagi di garis AD yang di atas ini, AD. Kemudian kita tancapkan di sembarang tempat saja. Anggaplah titik ini adalah titik O. Selanjutnya, kita dapat menancapkan jarum lagi pada bagian sisi sebelah sini, di mana jarum ini menutupi bayangan dari jarum yang di sini. Nah, sudah. Kita lakukan juga pada sisi sebelah sini. Oke, kita putar styrofoamnya lagi. Nah, kita tancapkan jarum selanjutnya, di mana jarum ini harus menutupi bayangan dari 2 jarum yang sebelumnya sudah kita tancapkan, yaitu jarum ini dan jarum ini. Nah, tancapkan pula. Apabila sudah, nah jadi dari jarum-jarum ini kita dapat menganggap bahwa di sini adalah titik O, kemudian di sini adalah O aksen. Kita dapat cabut kacanya, kemudian kita buat garis putus-putus dari K ke aksen, di mana garis K ke aksen ini tegak lurus garis AD dan BC, kemudian melewati titik O. Kita buat garis putus-putus. Di sini K, dan di sini
K aksen. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya, kita buat garis putus-putus. Garis putus-putusnya dari L ke L aksen. L ke L aksen. Nah, kemudian kita dapat membuat garis lagi dari jarum-jarum ini, dari titik-titik jarum ini. Nah, ini ke sini, kemudian ini ke sini. Boleh dicabut dulu kalau susah. Nah, sudah didapatkan hasil seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita dapat membuat garis juga dari O ke O aksen. Nah, setelah itu, di sini kita anggap sebagai titik Q. Dan di sini kita anggap sebagai titik P. Nah, jadi sudut yang dibentuk oleh garis POK adalah sudut sinar pantul, theta R. Dan sudut yang di sebelah sini adalah sudut sinar datangnya, theta I. Kemudian untuk sudut yang dibentuk di bagian sini yaitu QO aksen L aksen, ini adalah sudut sinar datangnya. Dan yang di bagian sini adalah sudut sinar pantulnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung semua sudut-sudut ini menggunakan busur derajat. Nah, kemudian apabila sudah kita dapatkan, jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Kemudian, ulangi langkah-langkah tadi untuk besar sudut yang berbeda. Nah, itu tadi percobaan kegiatan 2. Dengan berakhirnya percobaan kegiatan 2, maka berakhirlah percobaan hukum Snellius kita kali ini. Nah, kalian sudah menyimak demonstrasinya dengan baik kan? Sekarang waktunya kalian untuk mencoba. Nanti ketika sudah mencoba, analisislah data yang kalian dapatkan dan cobalah untuk merumuskan hukum Snellius tentang pemantulan dan hukum Snellius tentang pembiasan. Apabila masih ada yang dibingungkan, silahkan komen di bawah ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di next video. Bye-bye Sobat Lab.